pertanyaannya kenapa di Indonesia sendiri action tidak banyak dibuat? Idealnya seorang aktor pasti pengen filmnya disaksikan di layar lebar. Apakah antara bioskop dan Bisa sinetron saling itu menopang bisa saling gitu. menopang? Ada beberapa hal yang emang dipikirin sama studio produser itu yang juga nggak salah. Aku nggak banyak loh film aku loh. Aku tuh kalau portfolio mungkin Pernah ada Karma. dari Karma tuh sampai sekarang mungkin nggak nyampe, paling nggak nyampe 20? 20, Gak nyampe 20. 15, 14. Film Indonesia Indonesia. lebih sedikit lagi gitu. Yes. Mungkin lebih banyak project yang aku nggak ambil ya. Or is it something yang kayak ini kecelakaan nih sebenarnya gue Mimpi dari kecil tuh pengen masuk ke film. Ini orang ini nih, kalau dia ngeliat, oh ini Iko, gue nemuin dia di Sanggar Silat. Iya. Kalau orang ini nih, gue nemu dia di Facebook. Tapi kalau nggak jadi atlet judo, kayaknya aku nggak bisa seperti sekarang deh. dengar kayak Kaju suka Demon Slayer ya? Suka banget aku. Aku mempersiapkan Fast and Furious itu udah kayak mempersiapkan SEA Games. Aku cukup banyak debat dengan director. Genre action yang diprioritaskan itu adalah ceritanya atau actionnya sih sebenarnya? Sutradaranya itu actually really benar-benar visioner untuk buat Joe Taslim yang mainin Sub-Zero. Terlibat banget juga enggak, mau ruang rubah, kurang ajar nih orang ini. Ada Sabri di mana? Jauh ya ini. Wow. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. tepuk tangan. As always, pertanyaan pertama, barengnya sama siapa, Sab? Hari ini kita bareng sama satu figur yang ikonik di perfilman lokal dan juga internasional. Oh wow. Yes, dari The Raid, well known in The Raid, terus Mortal Kombat, dan recently ada film yang baru tayang di TIFF, Yes. The Furious. Ini dia, Joe Taslim. Joe Taslim, guys. Kak Joe Taslim, how are you, Kak? Baik. Baik ya. Gimana? Makasih Yes. banyak. Thank you for having me ya di Thank sini you for udah coming Yes, here. thank you juga Yes. sudah datang ke Thank you studio udah kita yang datang. sederhana ini. Wih, it feels like home. Iya. Dengar baru langsung pulang dari agenda juga ya kemarin ya? Baru nyampe semalam dari Yes. TIFF. Dari TIFF, ya. Congratulations for that also, for The Makasih, Furious. thank Yes. you, For Furious, thank you. ya. Ya kita tadi Baru nonton aja. interview juga ya, Sab, ya, di Baru TIFF nonton ya. interviewnya dan dibilangnya ini sebagai salah satu action film yang harus ditunggu dan need to be anticipated. Amin. Mudah-mudahan tayang di sini ya. Amin, harus dong. Amin, Harus dong. amin. Yes. Kayaknya kalau ngomongin upcoming project sebenarnya dari Kak Jo banyak nih bisa kita bahas sebenarnya. Yeah. Yes. Yes. Upcoming projects ini banyak. Cuman biasanya Kak ada biasanya nih. Ada biasanya, biasanya. kebiasaan jadi. Biasanya buat pemanasan, biasanya tuh kita punya ada yang namanya Bible question lah. Oke. Question atau player. Setiap tamu yang datang sini atau guys yang Ya. datang sini tuh pasti kita tanya pertanyaan ini. Ya. Gitu. Coba Sab, Oke. gimana Sab? Apa pertanyaannya Sab? Sebenarnya tadi tipis-tipis sudah dibahas sedikit ya di Ya. off cam ya. Ya. So, nih dari bertahun-tahun Kak Joe Taslim udah aktif di dunia industri perfilman Indonesia. How do you see perfilman Indonesia sekarang? Apa stance-nya Kak Joe? Like how do you see it? Masih berkembang sangat pesat ya. Mhm. Aku bilang of course genre horor selama ya 10 tahun terakhir mungkin lebih itu mendominasi, tapi 1 tahun 2 tahun terakhir ini udah mulai pecah ke berbagai genre yang juga sangat-sangat kuat di box office gitu. Dan kualitas perfilman kita juga semakin baik, sutradara-sutradara muda yang muncul dan perform luar biasa. Pastinya aktor-aktor muda yang juga banyak muncul perform luar biasa. Jadi kita dari semua elemen untuk membuat industri jadi lebih baik itu kita semua udah ada sih. Dan penonton yang luar biasa suportif. Yes. Penonton Indonesia saya salut banget sih ibaratnya. Karena aku banyak ngobrol sama produser luar negeri pun di semua negara mostly theatrical tuh hancur. Really? Ya, How come? karena ya dengan banyaknya platforms dan pilihan Oke. orang untuk menonton film kan jadi terpecah ya. Iya. Dan juga mungkin juga ya orang lebih milih ya gue nunggu-tunggu di ini aja deh di OTT, platform iya. atau gue rent aja deh kalau udah keluar. Orang nggak seperti dulu ya kalau film itu harus disaksikan di bioskop. Dan di Indonesia luar biasanya penonton kita sangat-sangat kuat, maksudnya mendukung theatrical. Yeah. Khususnya yang luar biasa lagi film Indonesia sendiri. Dan itu aku rasa sesuatu yang harus ditingkatkan terus.
Yes. Jadi industri kita semakin kuat sih. Ya, nah itu menarik tuh Kak Jo. Tadi kan berarti Kak Jo sempat mention kalau di luar negeri mereka lagi struggling tuh sebenarnya kan. Rata-rata. Bioskopnya kan berarti secara jumlah penonton sama Betul. keuntungannya berarti. Mm-mm. Dan alasannya tadi ya itu salah satunya adalah sekarang udah kebelah nih. Ada Iya. orang-orang yang mungkin sekarang polanya tuh lebih kayak gue nunggu pas di streaming kan aja lumayan deh. cepet kan, Iya, kadang pas 2 rilis bulan gitu. gitu. Nontonnya bisa enak, bisa di mana aja segala Betul, macam. Nah, betul. tapi Kak Jo sendiri as an actor itu ngelihat fenomena itu gimana di industri ini? Idealnya seorang aktor pasti pengen filmnya disaksikan di layar lebar. Tapi yang lebih esensial lagi sebenarnya sebagai aktor, kita pengen film kita disaksikan sebanyak mungkin manusia di seluruh dunia. Yeah. Apapun platformnya gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa emang akan lebih appreciated ditonton di layar lebar karena soundnya bener, gambarnya bener, disaksikan juga komunal bersama teman dan orang yang kita nggak kenal jadi kenal gitu, karena ketawa bareng, takut bareng segala macam itu experience komunal yang emang nggak bisa digantikan oleh apapun, hanya bisa di teater. Tapi balik lagi ke esensi yang seorang aktor tuh kita bikin mau bergabung di film, tujuannya apa sih? Supaya film kita ditonton orang banyak. Jadi apakah itu di layar lebar, apakah itu di sedihnya mungkin di layar handphone atau tapi at the end of the day pasti kita pengen film kita ditonton orang banyak. Sampai ke kampung-kampung lah, kampung yang nggak punya mungkin nggak punya bioskop proper, mereka bisa nonton lewat platform. At the end of the day kan kita ditonton, kita diapresiasi, apa mungkin juga dikritik gitu. Itulah itu mungkin tujuan utamanya, kita pengen didengar, kita pengen menyampaikan sesuatu, kita perform sesuatu di dalam atas nama seni, atas nama entertainment juga. Untuk siapa sih? Masa orang bikin film nggak ada yang nonton dia? Gue sendiri bukan film, tapi intinya buat kalian gitu, buat penonton gitu. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada gitu. Bener, karena kan sebenarnya kita nggak bisa pungkirin streaming platform itu salah satu manfaatnya masalah cakupannya kan. Orang tuh jadi semakin lebih mudah diakses. Cuman tadi tuh kenapa alasan aku nanya tuh karena yang aku baca gitu di internet, banyak filmmaker khususnya yang internasional ya, mereka tuh punya stance yang cukup kuat juga gitu loh terhadap kayak fenomena streaming platform ini. Ada yang kayak nggak mau tahu, gue maunya pokoknya film itu paten harus ditonton di bioskop. Betul. Ya kan? Jadi bisa dimengerti. Iya. Karena bikinnya susah kan. Benar. Dan mereka bikin untuk format ditonton di teater. Tapi kalau misalkan ditonton di mungkin platform itu kan juga ada media-medianya, kadang iPad, kadang iPhone, kadang ada mungkin handphone apapun yang kadang-kadang merasa gue bikin film supaya lu bisa nikmatin semaksimal mungkin, dan lu nggak bisa menikmatin itu semaksimal mungkin kalau nonton di layar kecil berapa inci gitu loh. Soundnya nggak dapet, gambarnya juga colornya semua tone grading mungkin bisa berubah karena karena konversi kan. Jadi itu bisa dimengerti dan nggak salah juga gitu, nggak salah. Kalau menurut Kak Jo, seeing this from like someone yang ada di dalam industrinya dan kayak melihat kejadian-kejadian ini ya, kayak walaupun di Indonesia sekarang banyak orang yang pergi ke bioskop, but dengan majunya teknologi dan makin banyaknya platform, bahkan studio-studio konvensional dulu kayak Warner Bros, Paramount tuh mereka sekarang udah punya OTT sendiri. Kira-kira kalau menurut Kak Jo tuh di masa depan how is it going to be gitu? Apakah teater ini akan jadinya memang benar-benar jadi sesuatu yang very specific, very niche, atau kayak jadi masih bisa menang gitu, atau masih bisa balancing, atau bisa hidup bersama? Apakah antara bioskop dan bisa saling menopang gitu? Saling menopang. Sebenarnya kalau idealnya sih semua film bagus ya, semua film yang emang dibuat untuk layar lebar harus tayang di layar lebar. Tapi kan dibalik lagi namanya dalam segi bisnis, untuk tayang di layar lebar kan kita butuh ada satu proses di mana proses campaign atau marketing film itu tersebut kan. Dan itu membutuhkan banyak banget uang. Jadi ada banyak banget studio yang merasa filmnya kayaknya kalau kita taruh duit lagi 30, 40, 50% dari budget untuk marketing film ini ke seluruh dunia, dan mereka nggak pede, mereka lebih baik ngebuangnya langsung dan jual langsung ke OTT atau ke platform. Itu strategi bisnis bisa bermacam-macam sih. Tapi emang kalau kita ngomong film bagus, sayang gitu kalau langsung ke OTT. Jadi kasihlah nafas untuk tayang dulu di bioskop sebulan maybe, atau kalau nggak bisa 2 bulan, sebulan deh. Jadi penonton yang bisa mau menikmatin di layar lebar dengan semua benefit
yang dibuat oleh filmmaker untuk layar lebar bisa mendapatkan itu. Dan kalau emang ada orang yang emang pengen nontonnya lebih enak di rumah sama keluarga, mereka juga bisa mendapatkan itu ya sebulan kan nggak lama ya. Itu mungkin idealnya jalurnya seperti itu. Tapi ya balik lagi emang seperti yang aku bilang tadi, kadang-kadang emang ada beberapa film yang emang khusus dibuat untuk platform. Dan juga ada film yang emang kalau untuk di campaign lagi dan studio nggak pede, mereka ngerasa it's gambling yang mungkin mereka bisa kalah lebih banyak gitu. Jadi ada keputusan-keputusan bisnis yang emang baik lagi kita penonton kan kita mungkin hanya bisa berharap. Baik lagi ada beberapa hal yang emang dipikirin sama studio produser itu yang juga nggak salah gitu. Yes. It's business. Oh, mereka sampai rugi terus mereka nggak bikin lagi, kita juga rugi kan. Banyak semua. Kita nggak usah bikin film lagi deh. Waktu bikin film yang jelek-jelek aja deh. Kita juga penonton. No jangan gitu kan. Terus bikin film bagus dong. Kita pasti nonton gitu kan. Kita selalu begitu. Menarik sih, menarik. Seneng gue dapet perspektif dari Kak Jo. Sama tadi kita ngomongin industri kita nih Kak. Industri Indonesia, industri film Indonesia. Ada bisa di-spill nggak nih Kak Jo? Ada upcoming project nggak untuk film Indonesia? Ada development, ada beberapa project pastinya. Cuman emang belum lampu hijau ya. Mungkin mas kita tapi emang ada beberapa project yang lagi diomongin, lagi didiskusin terus. Dan aku kan cukup ini ya. Aku nggak banyak loh film aku loh. Aku tuh kalau portfolio mungkin pernah ada Karma. Dari Karma tuh sampai sekarang mungkin nggak nyampe, paling nggak nyampe 20. Nggak nyampe 20. 15, 14. Film Indonesia lebih sedikit lagi gitu. 10 tahun terakhir banyak kan main film di luar kan. Jadi mungkin boleh dibilang cukup picky ya. Cukup picky, boleh dibilang cukup picky. Kalau misalkan for the sake hanya untuk main film, mungkin aku udah main film udah banyak banget dari awal-awal. Dari 10 tahun kemarin kan, dari The Raid 1. Mungkin kalau mau main film banyak sih bisa. Cuman aku cukup picky ya. Mungkin takut juga mungkin. Takut karena takut. Gimana aku cukup ini ya, aku orangnya cukup rapi kan. Jadi aku tuh pengennya tuh kayak, karena film ini selamanya kan. Film ini selamanya, dan aku tuh pengen mewariskan suatu portfolio di mana nanti di saat 60-70 tahun aku duduk di mana, di pohon jambu, di pohon beringin gitu kan, pada saat mendekati Natal gitu, melihat kembali itu film-film yang aku terlibat tuh film-film yang aku bisa pertanggungjawabkan. Jadi itu mungkin antara aku picky dan juga mungkin aku juga penakut. Dan karena kalau aku mau gamble tuh aku mau gamble sesuatu yang emang bukan mengejar box office ya. Aku ngerasa film, kalau aku main film itu mau dia box office, mau banyak ditonton orang, tapi pribadi aku bangga sama film ini gitu loh. Itu yang sesuatu yang mungkin pertanggungjawabannya manusianya terhadap projectnya itu yang aku lebih prioritasin gitu. Kalau aku boleh tanya tuh biasanya Kak Jo pertama kali menilai suatu project film nih, kayak what do you see first? Is it like the script atau kayak the premise or like something else? Mungkin pertanyaan simpel Sabrina, picky how? Picky-nya kayak gimana? Bukan picky. DJ dong picky. Also DJ. Masih sekarang. Masih. Skrip pasti skrip, dan juga nggak ibaratnya ada personal ini juga ya, personal take juga, di mana aku bisa nggak gitu loh. Aku ada berapa banyak project yang aku mungkin lebih banyak project yang aku nggak ambil ya selama karir aku dibanding project yang aku ambil. Kalau aku ngerasa bahwa project ini aku bisa ngelakuin sesuatu, I would do it gitu. Tapi ada beberapa hal di mana aku ngerasa kayak aku udah ada banyak pertanyaan di project ini. Kayaknya aku bukan orang yang tepat untuk ini deh. Gitu. Dan kayaknya aku nggak bisa memberikan 100% untuk karakter ini. Walaupun karakter mungkin itu tawaran langsung ya, nggak pakai casting gitu. Gue pengen lu main ini, baca skripnya karakternya. Terus aku ngerasa bahwa kayaknya aku bukan orang yang tepat untuk karakter. Aku justru bisa menggambarkan kayaknya dia lebih tepat di karakter ini, aktor lain atau teman aku. This is not for me gitu loh. Kenapa lu ke gue gitu loh. Aku rasa ada orang yang lebih tepat main ini dibanding gue gitu. Itu mungkin 1-2 hal yang bisa. Dan kedua ya,
Aku juga ngerasa apakah aku bisa memberikan 100% untuk karakter ini. Jadi kalau ada slight doubt di mana kayaknya ada sesuatu yang janggal nih, ada sesuatu aku mempertanyakan sesuatu, kadang-kadang aku ngajak direkturnya meeting. Boleh nggak kita meeting? Terus aku tanya pertanyaan aku, kenapa dia gini? Kenapa dia gitu? Apa yang dia pikirin waktu dia ngelakuin ini? Kenapa dia ngelakuin? Kalau aku nggak dapet jawabannya, aku pasti mungkin ada yang lebih bisa mainin karakternya dibanding aku gitu. Jadi bukannya jual mahal, tapi aku merasa mundurnya itu karena aku bukan orang yang tepat. Kalian kalau nge-cast aku dan akunya nggak bisa memberikan 100%, berarti aku jeopardize kalian semua gitu. I don't wanna be that person gitu. Dimana ngambil film tapi nggak yakin gitu. Money is good, but money is not everything juga kan. Yes. Aku ngerasa juga aku nggak begitu ambisius di segi material juga. Yang penting soulnya dulu lah. Kalau material kayak ngambil iklan aja lah. Kalau film jangan. Ini kayak you wanna leave behind something meaningful juga. Ya, aku ngerasa itu lebih penting. Lebih penting. Tapi jadinya itu yang bikin aku penasaran Kak Jo. Tadi karena Kak Jo bilang kalau misalnya prioritas gue yang penting main film mah udah banyak nih film gue ya kan. So it means mungkin banyak sekali udah. Berarti kan it means sebenarnya tawaran ke Kak Jo tuh banyak kan? Cukup banyak. Yeah. Berarti banyak yang Kak Jo tolak juga sebenarnya. Kalau rasionya yang diambil sama ditolak, banyak yang ditolak. Banyak yang ditolak. Nah, how do you bukan ditolak ya? Oh, tolak kesannya sombong. Mundur aku. Mundur. Karena aku tahu ada yang lebih bagus bisa mainin karakter itu gitu. But buat yang nge-offer Kak Jo kayak how did they react gitu? Ketika Kak Jo mundur ya, how do you say no? Aku cukup sopan. Apakah itu sebuah proses yang alami gitu ketika ada filmmaker mencari aktor untuk fill in the role gitu terus kayak gue nggak deh jangan gue gitu. Apakah itu sebuah hal yang alami di industri film atau gimana? Aku rasa filmmaker tuh seniman ya. Pasti mereka akan sangat appreciate dibanding aktor yang ngambil kerjaan tapi nggak yakin gitu. For the sake of job gitu kan. Aku rasa filmmaker yang bagus-bagus itu rata-rata aku semua yang banyak aku diskusi dan nggak jadi itu like they're great filmmakers yang ngerti banget bahwa perspektif aku tuh juga nggak salah gitu. Ibaratnya pasti aku ngomong aku rasa aku bukan orang yang tepat untuk karakter ini. Kenapa? Karena aku banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Dan aku nggak mau merubah apapun di skrip. Karena itu bukan teritori aku gitu. Dibanding aku ngejalanin setengah jalan, setengah hati, dan filmnya nanti tiba-tiba karena aku setengah hati filmnya nggak bisa maksimal. Kalian, kru, investor, saudara, berarti aku nyelakain kalian semua loh. Dan aku nggak mau jadi orang seperti itu. Itu selalu. Nah itu jujur emang seperti itu pemikirannya. Dan so far semua filmmaker yang aku ngomong seperti itu mereka sangat appreciate. Karena aku jujur kan. Jadi karena begini, karena aktor itu main film yakin pun belum tentu filmnya bagus. Kadang-kadang kita yakin banget suatu film belum tentu filmnya bagus karena banyak hal bisa terjadi kan. Tapi kalau dari awal kita udah ada pertanyaan, ada keraguan. Dan keraguan itu nggak ada solusinya. Aku rasa jangan dipaksain ya. Mungkin sebaiknya seperti itu. Jadi gue ada pertanyaan lagi sebenarnya. Oke, mau dilanjutin silakan. Menariknya gini nih Kak Jo. Kalau kita ngelihat track record Kak Jo Taslim nih sebagai aktor. Itu yang tadi itu yang pengen lo tadi. Karena udah mind reader nih, reading nih. Mungkin correct me if I'm wrong. Mungkin kan kalau kita ngomongin mayoritas audience itu tuh big breakthrough itu orang-orang ngeliat Kak Jo Taslim tuh di The Raid. Betul. Setelah The Raid ngeliat Sersan Jaka kayak das ini nama Jo Taslim gitu kan. Walaupun sebenarnya kan sebelum The Raid Kak Jo Taslim pun udah main film juga kan. Horor malah film pertama. Film horor ya. Karma itu ya. Also pernah Latazan. Latazan setelah 2013. Iya setelah The Raid. Latazan ya. Iya. Terus jadi lupa gue menanya apa. Sebentar. Oh ini. Aku nggak tahu sih nih Kak Jo apakah sudah cerita mengenai background story di podcast di tempat lain atau enggak. Cuma kan we all know that awalnya tuh Kak Jo juga merintis karir bukan di dunia acting sebenarnya. Bukan. Ya, Kak Jo adalah atlet judo. Betul.
yang udah ada achievements di ASEAN Games, SEA di PON Games. dapat gold medal juga ya kan. Kayak ini sesuatu yang Kak Jo expected kah ketika dulu menjadi atlet judo, sekarang ada di titik ini dengan semua experience yang udah Kak Jo punya? Or is it something yang kayak ini kecelakaan nih sebenarnya gue belok karir path gue? Sebenarnya aku judo itu karena orang tua pastinya ya. Karena kakakku di timnas dan dulu aku malah di wushu sempat beberapa bulan, di taekwondo beberapa bulan. Karena bapakku tuh nasionalis ya. Bapakku tuh ngerasa bahwa ya dia sangat cukup drama gitu. Tahu nggak di luar negeri itu hanya 2 orang yang bisa ngibarin merah putih. Satu kalau kunjungan presiden, kedua atlet yang memenangkan championship di international championship gitu. Hanya 2, nggak ada yang lain. Dan gue pengen kalian nggak bisa jadi presiden, gue tahu mungkin berat. Tapi kalau kalian jadi atlet, kalian menang, kalian bisa ngibarin merah putih. Ini bapakku tuh sangat-sangat nasionalis. Jadi cukup dipaksa sebenarnya, dipaksa. Dipaksa tapi prosesnya jadinya jatuh cinta gitu. Dulu dipaksa sih, jujur aja sih. Dulu nggak latihan, dimarahin, dipukulin gitu kan. Tapi setelah menang kejurnas pertama kali aku ngerasa, bapakku nggak salah-salah banget ya. Ternyata this is good gitu kan. Apresiasi ada kerja keras tuh diapresiasi dan pada saat kita di podium dan medali itu perasaan itu nggak bisa digantikan dengan uang ya. Karena emang uangnya nggak ada juga zaman itu sih. Tapi it's not the money, it's the proud. Apalagi ngibarin merah putih di luar negeri gitu. Aku masih ingat tuh di Singapura tahun 99 itu aku ngibarin merah putih pertama kali. Itu jujur aja masih highlight of my life sampai sekarang. Mungkin lebih dari main film Hollywood. Perasaan itu mau diganti pakai uang berapapun, nyawa pun nggak bisa digantiin. Pada saat kita di podium merah putih naik, itu mungkin nggak bisa dijelasin, harus mengalaminnya. Jadi emang di atlet itu aku sangat-sangat grateful pastinya. Aku bisa ngelakuin sesuatu untuk keluarga, untuk aku sendiri, untuk orang tuaku, untuk almarhum bapak juga, dan juga untuk Indonesia. Dan transisi ke sini sebenarnya mimpi dari kecil tuh pengen masuk ke film, tapi karena orang tua sangat cukup kolot ya, jadi dipaksa. Dari dulu dipaksa judo itu sebenarnya udah ada nih cita-cita di dalam. Dipaksa jatuh cinta, dijalanin, selesai, retire. Terus aku bilang ke ibuku kan, aku udah nih ngelakuin buat keluarga, buat bapak, semua. Sekarang boleh nggak aku nyari jati diri aku, jalan hidupku sendiri. Kata ibuku, bapakmu udah meninggal ya, silahkan kamu ngapain, mau jadi pantomim kayak, mau lukis kayak, silahkan. Gitu. Akhirnya ya udah di situ aku mulai transisi pelan-pelan, audisi sampai akhirnya ya 1 film, 2 film, yang ketiga film action pertama itu The Raid, ketemu Gerard. We need to know that story kan? Iya benar. We need to know that story. Itu mungkin storynya aku sampai sekarang dimarahin Gerard tuh sampai sekarang. Gara-gara lo Facebook gue tutup katanya. karena aku ngomong waktu TIFF 14 tahun yang lalu di Toronto, si Gerard cepet ngomong, ini orang ini nih, kalau dia ngeliat, ini Iko, gue nemuin dia di sangkar silat. Kalau orang ini nih, gue nemu dia di Facebook. Karena pada saat aku transisi pengen ngelakuin sesuatu yang beda, aku kan cukup aktif ya. Ya sopan lah, aku bilang, aku nonton film Merantau tuh, zaman dulu di Merantau tayang tuh aku nonton di waktu aku tinggal di Century itu, waktu Pelatnas SEA Games. Nah, sama anak-anak silat, jadi anak-anak bela diri, silat, taekwondo, karate, kita atlet nasional semua nonton film Merantau. Jadi pas aku nonton Merantau tuh, saat itu aku juga ngomong ke diriku sendiri bahwa kalau aku terus mau main film action, ini orang yang tepat gitu. Karena aku suka banget film itu. Jadi aku reach out dia lewat Facebook lah. Aku bilang, perkenal diri saya mantan atlet judo. Sekarang saya pengen mencoba di dunia film. Saya suka banget merantau. Kalau boleh, kalau ada proyek selanjutnya, kasih saya 1 kesempatan. Kalau nggak bagus, nggak apa-apa, suruh keluar aja gitu. Tapi kasih aku 1 kesempatan untuk mencoba gitu. Dia kasih kesempatan itu mungkin antara takdir atau apa ya. Kosmos bergerak dengan begitu indahnya, semesta mendukung. Dia balas, kita lagi persiapan 1 film nih, datang aja gitu. Nanti ketemu sama line produsernya, waktu masih tahap awal banget. Aku datang ketemu Kang Yayan sama Iko. Itu pertama kali kenal. Mereka pada tahap awal banget persiapan The Raid. Masih
from scratch lah, belum ada siapa-siapa. Terus ya udah ketemu di tes fighting. And icons were made. Iya. Jadi icon langsung. Pulang lagi di tes drama, suruh pulang lagi, suruh datang lagi, pulang lagi, datang lagi. Akhirnya ya I got the part jadi. And then ya semuanya jadi berubah gitu. Tapi masih jadi atlet dong. Atlet film sekarang. Kan juga sama-sama bawa Indonesia keluar kan sama. Cabangnya beda dari judo, sekarang cabang film. Akhirnya Kak Jo akhirnya jadi mencampur passion yang pas masih kecil dulu ada sama di martial art yang dipelajarin karena keinginan orang tua. Iya, dan aku bersyukur. Aku kan mulai telat loh. Aku mulai film kan umur 30. Udah sangat telat kan ibaratnya. Orang mulai dari aktor cilik. Mulai umur 30. You are great. Tapi you are great. Tapi kalau nggak jadi atlet judo, akhirnya aku nggak bisa seperti sekarang deh. Karena di dunia atlet itu kan tempaan-tempaannya kan disiplin, kerja keras, nggak nyerah, respectful. Ke musuh kita pun kita respectful gitu. Jadi etos kerja itu dibawa ke film dengan semangat yang sama, walaupun cabangnya berbeda, tapi ternyata emang it works. Disiplin dan etos kerja itu kemanapun kita pergi kalau bagus should work. Ya, actually tadi itu aku juga mau menanyakan sih karena because like you started dari atlet kan, judo, pencaksilat, wushu dan taekwondo itu martial art yang berbeda dan punya filosofi dasar yang sebenarnya beda-beda juga gitu. I mean like what did it mean to you kayak pursuing dan mempelajari semua martial arts itu, and then like apa aja akhirnya nih yang diaplikasikan ke hari ini gitu, you as an actor? Martial art itu mungkin orang pertama kali belajar pengen membela diri gitu ya. Mungkin untuk boleh bilang untuk kalau berantem gue bisa lah gitu kan. Tapi sebenarnya semakin didalamin martial art itu adalah pengontrolan diri. Jadi pada saat kita bisa mengontrol, kita latihan keras nih, kita menjadi suatu mesin pembunuh nih ngomong kasarnya. Gue jago banget nih, gue bisa nih ibaratnya kalau petinju tuh mukul orang jatuh gitu, atau pegulat gue banting orang kepalanya jatuh bisa mati gitu. And knowing that you have that power, at the same time ada pertanyaannya, terus what gitu, so what gitu, mau ngapain gitu. Jadi pengontrolan diri itu dimana aku rasa orang yang paling hebat di martial arts harusnya menjadi orang yang paling pemaaf, paling mengalah, karena dia tahu destruction yang dia bisa ciptakan itu sangat fatal dan nggak bisa diulang kan. Jadi makanya kalau film-film silat nih semakin jago kan dia, semakin ditampolin dia diam aja gitu loh, dia nyapu gitu. Itu orang yang paling sakti kayak gitu. Dimarahin sorry lah gitu. Tapi ya at some point di mana dia harus bergerak semuanya langsung selesai gitu kan. Kayak anime-anime lah gitu. Dengar-dengar kayak Kak Jo suka Demon Slayer ya? Suka banget aku. Kemarin baru ganti Pop PP ke Muzan ya. Same, aku juga suka. Also our producer. Dia juga semua tergila-gila dengan Demon Slayer di sini. Dia fan Demon Slayer dan juga fan Kak Jo Taslim. Terima kasih. Aku dari zaman dulu kecil, kalian mungkin belum lahir, aku nontonnya udah macam-macam lah itu dari komik. Kung Fu dari Boy. The Pitcher, Kung Fu Boy, terus kalau kecil lagi ada. Kalau dari Jepang itu Satria Baja Hitam, Megaloman, Gaban gitu. Dari kecil emang grew up banyak faktor-faktor pengaruh dari anime dan kartun-kartun superhero dari Jepang ya. Oh, very interesting. Only dari topik itu aja Zat. Kalau kita fokusin juga bisa lama. Bisa lama. Kita fokus ke situ aja tuh. Iya. Apa favorite anime or like favorite manga do you have? Ya kebalik gue. Do you have a favorite manga or favorite anime? Komik yang zaman dulu kan komik ya, bacanya komik ya. Dragon Ball sih. Dragon Ball. Iya sih, Dragon Ball. Legend. Masih Dragon Ball sih aku. Walaupun sekarang udah berkembang luar biasa, storytelling pun juga sangat hebat, tapi sebenarnya core-nya sih balik lagi emang kalau nggak ada Dragon Ball mungkin nggak ada Demon Slayer gitu dan lain-lainnya gitu. Nonton nggak Kak Jo filmnya? Dulu kan sempat keluar tuh ya Dragon Ball Evolution kalau nggak salah, apa Z. I don't know why, tapi aku lebih seneng komiknya dibanding semua anime atau filmnya. Sama komiknya itu kan I don't know. Kalau komik itu kan kita dikasih kesempatan untuk menggambarkan sendiri kan. Sebenarnya kalau komik bergambar tuh kita udah dimanjakan dengan gambar. Visual ya. Sebenarnya kalau baca suatu komik, bukan komik, kalau buku
narasi yang nggak ada gambar, kita menciptakan dunia itu sendiri kan. Dan lu baca, gue baca beda gitu. Somehow dengan komik pun aku rasa udah sangat cukup gitu, karena ada imajinasi aku juga untuk menggambarkan bahwa walaupun ada gambarnya tapi di otak aku juga memperkaya kan, wah dia gini, dia gini, dia gini. Tapi kalau sudah jadi film kan udah plug, there's nothing you can do. Nah itu udah produk final gitu, dan itu juga sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton. Tapi kalau Dragon Ball khususnya aku komik sih masih. Aku bisa baca komik yang lagi gitu, dan masih sangat-sangat seru gitu. Udah hilang semua di Palembang. Zaman dulu nggak bisa koleksi, nyewa dulu. Nyewa. Zaman dulu bokek kita nyewa. Kadang-kadang kita datang ke toko buku numpang baca gratis gitu kan. Dia tuh kan lumayan baca-baca gitu. Biasanya ada satu toko buku gede di Jakarta juga kayak gitu sih. Sampai sekarang kan bisa diplastikin kan kalau komik. Iya, kalau komik karena dia tahu bacanya cepet. Udah diplastikin, serut. Ada yang udah kebuka. Ada yang kebuka nih ya, baru tuh. Oke, menarik. Oke, kita balik lagi nih Kak Jo ke mengenai Kak Jo as an actor juga. Tadi kan juga udah sempet cerita dari background dari Kak Jo, ternyata juga ada dipaksa jadi atlet judo, tapi jatuh cinta akhirnya. Ya, akhirnya jatuh cinta juga akhirnya judo, dan akhirnya itu juga sangat berguna kan untuk karir Kak Jo di dunia acting ini. Nah, tapi were you expecting that mimpi yang udah lu bawa dari kecil itu, lu pengen berada di industri film, itu bisa sampai ke internasional juga gitu kayak sekarang? Enggak. Aku mungkin suatu pemikiran yang bukan bertentangan ya, mungkin cukup. Kalau orang kan berpikir kan, lu berpikir sejauh mungkin, nggak nembak bintang jatuh ke gunung gitu kan kalau miss. Mungkin aku nggak kesana ya. Aku tuh ngerasa setiap hari kalau kita lakuin dengan baik, hari esok tuh pasti ibaratnya insya Allah kata orang tuh, atau mudah-mudahan jadi baik gitu. Jadi aku nggak pernah mikir tuh target panjang. Mungkin ini salah sih, kayaknya salah, jangan diikutin ya teman-teman. Harusnya kalian ya tembak ke bulan, miss jatuh ke gunung gitu. Tapi kalau aku, prinsip hidup aku tuh ngerasa setiap hari aku jalanin sebaik mungkin, hari esok harusnya lebih baik gitu. Apapun yang terjadi. Jadi kalau dalam waktu latihan judo pun mungkin cukup unik sih. Jadi kalau dalam judo itu kita punya prinsip, kalau kita menjalani setiap hari seperti pertandingan, di pertandingan nanti terasa seperti latihan. Dan hidup pun harusnya seperti itu. Kita menjalani hidup kita setiap hari sebaik mungkin. Di hari apapun yang penting ke depannya itu tidak akan kaget. Karena kita selalu siap kan, kita selalu prep, kita selalu jadi orang baik, kita selalu kerja keras. Jadi ada sesuatu obstacle yang berat di kedepannya itu kita siap gitu. Jadi so far secara karir pun aku sama. Jadi aku film The Raid pun kita nggak pernah nyangka akan sampai sejauh itu gitu. Makanya tiap hari kita suka film, kita cinta action. Setiap scene yang kita jalan setiap hari kita lakuin 1000%. That's it. Sebaik gitu. mungkin. Nah itu akumulasi kan, terakumulasi. Jadinya film itu selesai, dimana setiap hari semua orang memberikan 1000% gitu. Agak lebay sih, bukan 1000 lah, 101 lah, 1% lebih gitu. Dan film itu menjadi suatu film yang nggak perfect, cuman mendekati gitu. Untuk film action yang kelihatan gitu, penonton tuh bisa merasakan setiap pukulan, setiap gerakan tuh dilakukan dengan passionate. Jadi itu mungkin sesuatu take yang berbeda ya. Nggak usah jauh-jauh mikir, tiap hari aja yang benar gitu. Tapi but anyway, even though kayak Kak Jota dengan mindset dan juga pemikirannya sendiri tadi udah ceritain, if we're talking about your international reputation, kita nggak bisa nyangkal Fast and Furious. Lu juga Star main Trek. di salah satu franchise yang gue suka juga Kak, Star Trek. Star Trek Beyond. Bareng Idris Elba. Anak Trekkie nih berarti. That's like I'm a Trekkie but I'm also a huge fan of Star Wars. Lebih ke Star Wars ya. Aku Trekkie. Cintain semua yang bagus-bagus. Betul ya. Tapi your international reputation itu juga kita nggak bisa melihat dengan sebelah mata gitu. It's such a huge achievement gitu. Dan kita pun juga sebagai gue dan Sabrina, kita melihat dari kacamata audience ya, kita juga bangga kan. Bangga, and we're also excited gitu. Ya maksudnya ngelihat lu
pukul-pukulan sama Tyrese Gibson sama sama siapa satu lagi? Gue lupa. Songkang sama Han ya. It was such a crazy moment pas gue nonton pertama kali gitu loh. Buset, Joe Taslim dipukulin berapa kali sampai polisi London aja dipukulin juga. It was a crazy experience. Bahkan itu cuma dari kacamata gue sebagai audience gitu loh kan. Jadi kayak it was such a crazy thing gitu yang bisa kita sangat beruntung sih aku. Aku nggak tahu ya. Aku merasa aku sangat beruntung. Karena ibaratnya di The Raid itu kan sebenarnya aku cuma punya satu fight sih dan aku tewas gitu. Jadi very impactful sih. Tapi sempat nyetir tank juga kan katanya. Iya. Jadi ya pada saat director Fast and Furious to reach out, aku tuh sempat kayak bilang nggak mungkin lah. Gue cuma ada satu adegan berantem mati lagi, nggak mungkin gua kalah. Gue bilang nanyain, terus Gareth juga bilang mereka nanyain lo, bilang salah kali, mereka mungkin berpikir kita semua mirip kali. Tapi akhirnya enggak mereka nanyain lo. Oh ya udah, audisi aku kirim, terus nggak ada kabar sebulan lah, sampai akhirnya direkturnya mau ngomong langsung telepon. Ya kita kan namanya orang kampung ya, orang bukan orang Jakarta, aku lahir besar di Palembang di kampung gitu. Kayak masa sih gitu, kayak it was crazy juga sih experience waktu ngobrol langsung sama direkturnya. Dan pada saat aku ke London juga ketemu dia pertama kali, akhirnya aku baru tahu bahwa dia nonton The Raid, terus somehow keberuntungan aku yang luar biasa itulah dia ngerasa bahwa who is this guy katanya. Kayaknya gue harus kerja bareng sama dia deh. Terus dia ngomong ke istrinya, gue harus kerja bareng sama dia nih gitu. Oke. Itulah keberuntungan aku ya. Mungkin karena nggak tahu lah, rajin menabung dan sayang binatang ya. Sayang binatang. Iya pada saat suami gue nonton lo, dia bilang gue harus kerja bareng sama nih orang gitu. Siapa gua gitu ibaratnya. Ya thank you lah kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Kadang-kadang ya emang itulah, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Aku ngerasa sih aku sangat-sangat beruntung sih. Kalau talenta sih aku rasa banyak orang lebih bertalenta dari aku, lebih banyak lagi. Tapi mungkin ada banyak faktor di dunia ini yang emang menentukan siapa yang maju, siapa yang enggak. Juga ada faktor yang kita nggak bisa hitung ya. Apakah aku orang baik, belum tentu gitu. Apakah aku lebih hebat dari yang lain, juga belum tentu. Tapi ya pada saat kesempatan itu datang, yang penting kita ambil. Kalau aku sendiri ya, setiap kesempatan yang aku dapetin tuh nggak ada 1% pun aku sia-siain. Aku pasti make the best out of it. Kalau perlu, ini mungkin mental atlet nih, mental atlet. Karena bapakku pun sama gitu. Pada saat bertanding pun, kalau kau mati, ibaratnya kalau Palembang ya, Palembang. Nah, kalau kau sampai mati bertanding bela negara kau, atau kau mati untuk sesuatu ini, bapak rela katanya gitu. Jadi ibaratnya suatu pemikiran yang mungkin agak lebay, tapi aku sendiri pun setiap aku mempersiapkan project gitu ya, aku nggak pernah sedikit pun kendor gitu loh. Aku mempersiapkan Fast and Furious itu udah kayak mempersiapkan SEA Games gitu. Wow. Jadi aku nyampe ke London tuh aku latihan kayak orang gila gitu. Mau kepake nggak kepake, pokoknya aku latihan, aku lari. London tuh kayaknya sudah aku kelilingin deh. Lari tiap hari pokoknya latihan. Kayak mempersiapkan suatu kejuaraan. Dan nggak perlu, sebenarnya nggak perlu, karena ini kan ya nggak seberat itu kan syuting. Tapi akhirnya bukan fisik yang didapat, pemikiran kan. Mindset, kan jadi sharp banget gitu. Pada saat kita mempersiapkan sesuatu, dan latihan itu hanya suatu media. Tapi sebenarnya yang kita latih itu sebenarnya nggak cuma fisik, tapi your focus gitu. Your heart and your focus jadi satu laser point. Gue harus sampai ke situ. Locked in. Jadi latihan itu sebenarnya hanya medianya. Ya fisik kita jadi kuat. Tapi sebenarnya yang lebih penting pada saat itu kita laser fokus gitu. Jadi itu mungkin kalau nggak dari judo, makanya aku sangat beruntung sih bapak aku maksa aku di judo juga. Karena aku 12 tahun di timnas itu, aku merasa yang aku dapetin bukan cuma prestasi, tapi sebagai manusia rasa nasionalis aku tinggi banget. Rasa aku juga menghargai suatu kesempatan, dan kerja keras itu sangat-sangat sakral bagi aku. Dia nggak pernah main-main sih. So, jadi itu benar-benar impactful banget ya ke your career as a actor, kalau nggak jadi atletnya. Dan juga ke hidup Kak Joe. Betul. Basically, Masih banyak harus dipelajarin, cuman ya
pelan-pelan setiap hari dengan sebaik mungkin. That's very admirable. Sebenarnya gue ada satu pertanyaan penasaran nih Kak Jo. Dari gue pribadi nih. Kalau misalnya gue lihat nih kayak di Fast and Furious, di The Raid, The Night Comes for Us, terus juga di Mortal Kombat, of course, itu kan memang role-role yang lo mainkan tuh memang heavily rely juga di action choreography kan. Yes, pasti juga ada physical demand yang juga cukup berat gitu. Apalagi kayak gue juga sebenarnya belum tanya nanti, jadi gue tanya yang ini dulu kebanyakan. Tapi gue tuh sebenarnya penasaran, pengen nanya satu pertanyaan untuk role lu di Star Trek sebenarnya. Ya karena kan di Star Trek itu sebenarnya secara karakter lu bukan yang kayak yang kayak di The Raid atau kayak di Fast and Furious gitu kan. Kayak apa yang ngebuat waktu itu lu ngerasa ya ini cocok nih kalau gue yang peranin, karena kan tadi kan dalam lu menimbang offering kan kayak ini gue cocok apa enggak ya kalau gue ya gitu kan. Itu faktornya satu, Justin, director Fast and Furious, minta langsung. Jadi aku tuh ngerasa bahwa Gareth yang membukain aku pintu ke dunia, Justin yang membukain aku pintu ke market dunia secara kesempatan dan secara audience, right? Jadi si Justin nelfon bahwa dia lagi persiapan Star Trek, terus dia minta mau nggak bantuin. Karena aku pencinta sci-fi, itu juga salah satunya. Aku suka banget film-film tentang planet dan monster-monster dan teknologi-teknologi. Situ satu, dan kedua dia yang minta. Kedua, of course aku orangnya nggak pernah lupa budi ya. Jadi ibaratnya siapapun yang pernah bantu aku siap lah. Ibaratnya dia mau bantuin nggak? Of course, gue bilang, terus ini film apa? Star Trek. Terus dia juga bilang, tapi ada tapinya. Film ini lo akan mainin karakter an alien, heavy prosthetic, dan bisa beberapa jam untuk mempersiapkan itu. Ya karena kita kan sebagai aktor kita mau berkembang ya. Aku sempat dengarkan barangnya cita-cita kalau aktor yang bermain karakter spesial gitu kan di make up tuh bisa 3 jam, 4 jam. Itu kan kita dengar doang kan. Terus di rasa kayaknya nih cobain deh. Udah, akhirnya kita syuting di Vancouver. Oh ya bener bro, berat sih. Itu setiap berarti bener tuh sampai beberapa jam gitu untuk aku pakai di prostetik pick up gitu. jam 2 pagi untuk ready, jam 6 jam 7 pagi untuk di lokasi. Jadi 4 jam 5 jam sebelum di pick up, tidur kurang, duduk di make upin lama banget, 4 jam gitu. Ada kali 4 jam minimal, average ya 4 jaman lah. Bagian sini dulu, bagian terus dicat, make up lagi setiap hari. Jadi akhirnya tak cukup tahu dong. Oh tahu, seru juga. Of course demanding secara kesabaran kita di challenge ya. Tapi seru juga, dan kesempatan aku bekerja sama Idris, sama Zoe, Chris Pine, and all those orang-orang yang ibaratnya zaman dulu cuma kita bisa lihat doang dari kampung kan. Ini kerja bareng. That's awesome. It was a great experience karena dan itu aku ngerasa sesuatu yang emang harus aku lakuin. A journey as an actor, you have to try so many things, right? Dan salah satunya emang kita harus mencoba bermain karakter bukan kita. Ibaratnya kalau kita main karakter bukan kita, wujud kita kan masih ada. Masih ada ilusi yang tercampur sama reality kan. Tapi itu totally not you. Jadi the way you move, the way you speak, suara, gesture, semuanya kita harus surrender 100%. Joe Taslimnya udah hilang. Jadi creature gitu. Itu seru. Terus terang aja aku agak ketagihan sih. Oh ya? Karena it's totally free kan. Jadi kita enggak, kalau kita mainin diri kita kan masih muka kita ada kesadaran di mana kita ngerasa gue kayak gini kelihatan, maksudnya angle gue yang mana, ibaratnya pasti ada kesadaran yang agak tercampur gitu. Tapi kalau mainin karakter spesial, apakah itu naga, apakah itu alien, apakah itu smaggle gitu. Kita bisa berubah 100%. And it's fun. And it's seru. Eksplorasi. Well, speaking about special character, probably it's a bit different. Kalau misalnya kayak di Star Trek, Kak Joe Taslim tuh di make up jam 2 pagi gitu, terus jam 6 baru selesai ya kan, berjam-jam setiap hari. Well,
is it also a special character for Sub-Zero or Bi-Han? Termasuk. Ya, walaupun dia nggak pakai prostetik, tapi kan sebenarnya kalau di film pertama, muka Kaju tuh kayaknya muncul di akhir. Iya, di awal gitu. dan di akhir. Awal dan akhir. The good thing that's exactly tepat banget, itu special character itu. Jadi special character itu sebenarnya kalau dalam orang-orang di Amerika ya bilangnya it's very hard. Kenapa? Kalau kita punya suara, punya mata, punya face, kita bisa ekspresi. Jadi pada saat kita memain special character di mana cuma mata, kita harus convey that character story, intention semua dari mata. Itu lebih susah. Jadi mereka sangat appreciate orang-orang yang bisa mainin special character sih sebenarnya. Dan juga you can feel the presence. Even from the kadang-kadang lu kok bisa sih gue feel the presence, tapi gue nggak ngelihat dia, nggak ngomong, bisa ngerasain karakter tuh. Dan kadang ada karakter yang udah monolognya banyak, you feel empty, right? Masih kayak gue nggak dapet karakter Jadi satu karakter yang emang of course dibantu dengan kostum dan makeup, tapi pembawaan aktor terhadap karakter itu juga sangat-sangat krusial, karena gampang sekali bisa jadi clowny kan, mau bisa jadi kayak joke, apaan sih nih? Nggak jelas banget nih. Tapi itu sesuatu yang aku rasa special karakter yang mungkin aku juga pernah kerja di Star Trek. Jadi di Sub-Zero pun aku cukup serius sih. Aku cukup serius dan cukup banyak debat dengan director, cukup banyak debat dengan kostum. Oh, debat really? Perihal apa kalau sama kreatif. Ibaratnya kostumnya ini nggak boleh kayak gini nih. Kayak aku ngerasa gimana dia kan udah kita pakai kostum kan, gimana bagian sini harus lebih ini, bagian sini. Aku cukup cerewet lah. Berarti elemen yang ada di Bi-Han di Sub-Zero-nya. Ya di kostum itu kan dia kalau mereka tuh sopan banget kalau di luar. Ibaratnya mereka baju dikasih tuh nggak cuma pakai gitu. Mereka tanya gimana. Aku kasih tahu bagian sini terlalu ketat, bagian sini harusnya halus, bagian sini jangan terlalu tebal, atau bagian sini tolong bahannya boleh nggak gini gitu. Dan mereka sangat appreciate karena at the end of the day kan aktornya harus nyaman. Dan aku appreciate banget kolaborasi seperti itu. Jadi banyak tektokan meeting sama kostum, sama director juga tektokan. Dan sampai aku cukup terlibat lah di situ sampai di titik terakhir endingnya itu kan dia buka baju tuh. Itu sebenarnya nggak ada. Itu semua kayaknya sesuatu yang harus akhirnya kita meeting banyak. Karena kita tahu kan bahwa karakter ini akan transformasi menjadi Noob Saibot. Aku nggak mau suddenly. Karena kalau di game itu kan nggak ada penjelasan suddenly right? Karena tapi aku pengen ada storytelling yang tidak dinarasikan, tapi secara kostum kita bisa kasih tahu ke penonton bahwa dia punya layer tuh harus hitam. Jadi pada saat dia buka armor birunya, dalamnya tuh semua hitam. Jadi itu suatu introduction untuk supaya nggak begitu jumpy. Nggak patah ke selanjutnya. Jadi there's always a darkness inside this guy. Yes. It covered by the eyes armor, tapi there's always darkness inside of this character yang di translate dalam bentuk kostum, dalam bentuk inner layernya dan dia kan jadi serba hitam kan terakhirnya. Itu hal-hal itu ya emang harus banyak diskusi collaborate with ini. Dan itu ternyata untuk audience and especially Mortal Kombat fans, mereka gitu di saat ending itu gue suka banget nih detail ini dikasih gitu kayak buat ngasih hint ke transformasi selanjutnya si Bi-Han ini gitu. Ada cerita walaupun bukan monolog tapi cukup itu. Show don't tell gitu. Benar. Itu namanya ya benar sih, show don't tell ya. Kayak very small detail yang orang tuh bisa pick up to know. By the way Pak, tadi mendengar ceritanya Kak Joe about working in Hollywood, kayak film-film Hollywood, and then you said like di Star Trek persiapan butuh 4 jam buat makeup karena prosthetics, and then buat di Mortal Kombat kayak eksplorasi space untuk berdebat, berkolaborasi dan kayak memberi karya ide kreatif tuh ada. Actually my question is, dari pengalaman Kak Jo building career di perfilman Indonesia and then like transitioning ke international dan mostly Hollywood, itu how is the journey and gimana berbedanya gitu? Bedanya
bedanya syuting di Indo sama di luar. Iya, maksudnya lebih makin bukan gitu kayak lebih kayak beda experience ya. I mean kayak how is it different the experience? Rasanya gimana sih bedanya? Gak beda jauh sih seharusnya sih. Aku kerja di sini kerja di luar. Aku rasa secara intinya sih kita try to make film sebaik mungkin. Yang beda mungkin sebenarnya nggak di luar nggak di Indonesia, tergantung relationship kita terhadap tim ya. Oke. Kalau aku sih ngerasa, dan aku selalu aku selalu cukup sebelum aku masuk ke film apapun, aku selalu minta meeting sama sutradaranya. Aku aktor yang cukup improv. Jadi aku aktor improv di mana aku memegang skrip as a blueprint. Tapi pada saat karakter aku berkembang, aku bisa melakukan sesuatu di luar skrip. Di luar skrip. Dan aku minta kalau nggak oke, kasih tahu aja nggak. Jadi aku selalu aku ajak meeting sih. Waktu aku show Warrior juga, waktu aku di Mortal Kombat, dan benar waktu aku syuting di Korea pun sama. Setelah aku ajak meeting dulu, aku tipe aktor yang seperti itu loh. Tapi aku nurut, aku bilang aku nggak akan ngambek kalau dibilang enggak, gitu. Tapi biarin aja, aku ngelakuin sesuatu, kalau oke ambil, kalau enggak kasih tahu, nggak usah kayak gitu, jangan atau whatever. Jadi sebenarnya tergantung kita sekarang kerja di mana aja sebenarnya sama aja sih, tergantung kita mengkomunikasikan dan kita respect juga terhadap orang di awal, di mana kita kasih tahu juga siapa kita gitu, di mana cara kita bekerja. Jadi kalau dia tahu kan, dia minimal dia tahu, dia datang nih, I think that's too much, maybe jangan gitu ya. Oh oke. Atau I like that gitu. Tapi mungkin jangan sampai ke sana karena kamera nggak nangkep lo gitu. Lo boleh nggak ngelakuin itu tapi tarik-tarik di sini karena lightingnya di sini. Jadi kolaborasi sih harusnya, kolaborasi. Jadi aku juga sebelum ngambil film juga harus tahu juga nih director ngasih kita ruang untuk bergerak, apakah saklek-saklekan gitu. Dan aku ngerasa emang kalau saklek aku harus kasih tahu nih, lo akan saklek apa enggak, tapi kerja gue kayak gini nih. Jadi kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa kan. Sebenarnya kawinnya suatu aktor dan saudara di film itu kan sebenarnya kita bisa mengurangin tensi kalau itu semua di awal. Jadi sebelum kita masuk ke film itu kita ngomong dulu. Kalau dia bilang wah gue nggak bisa, nggak apa-apa gitu kan, masih bisa temenan gitu. Who knows next time. Tapi kadang-kadang kita oke tiba-tiba pas lokasi kita berulah. Ada yang bilang lu kemarin oke gitu loh. Kenapa sekarang lu ngacak-ngacak skrip gua gitu kan. Tapi ada nggak Kak Jo pengalaman dari semua film yang udah lu mainin, ketika lu kasih tahu itu tuh sutradaranya bilang, oh sorry kayaknya nggak ada di ruang buat improve kayak gitu, lo harus strict nih, kita harus strict banget sama skrip bla bla segala macem gitu. Tergantung kalau itu, tapi so far sih belum ada. Dan so far sih biasanya kalau ada tawaran seperti itu, kalau skripnya aku suka banget, aku oke. Kalau skripnya aku ngerasa bahwa it's a perfect script gitu loh. I don't think I should do anything. Jadi there's no room for me. I don't want to change it karena sudah kayak gitu. Itu sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan skripnya nggak, aku ngerasa I gotta do something. Karakter ini kayaknya sini ke sini nih, I have to contribute something gitu. I have to do something untuk supaya dia mulus gitu. Terus kalau tanya ke timnya mereka, there's no room for creativity. Aku mundur, nggak apa-apa gitu. Dibanding berantem, on set ya. Well, ada satu pertanyaan sebenarnya. Gue juga mau nanya. Apa? Gue juga. Udah. Kayak kebanyakan gue yang nanya dari tadi. sorry. Ketahuan nih pencinta movie nerd semua nih. Lanjut Sab, excited. Well, I'm so excited Ngobrol tentang film. Gimana Sab? Nah actually kayak habis aku nonton The Raid, aku tuh nggak cuma nonton filmnya aja, and then I also watch like a lot of videos yang ngasih lihat proses behind the scenes-nya. Dari kayak how the fight scenes are going, terus kayak tembak-tembakannya segala macam. Tapi mostly di situ tuh ngeliatin kalau all the fight scenes tuh koreografinya tuh spesifik, right? Kayak, dan biasanya tuh di film action memang ada kayak stunt choreographer gitu, kayak atau kayak gerakan action directornya ya. Do you pas Kak Jo itu dapat peran di film action, do you contribute something kayak ke gerakan-gerakan itu, kayak do you collaborate with the director kayak buat nge-choreograph a scene gitu?
Kalau aku sih so far sampai terakhir Furious pun aku sangat respectful ya terhadap tim koreo ya. Ibaratnya kan mereka kan menciptakan lagu dan example aku suka banget selalu menggunakan musik sebagai perumpamaan. Mereka pencipta lagunya, aku penyanyinya gitu kan. Ibaratnya is actually boleh nggak sih lagu itu yang sudah diciptakan aku acak-acak? Ya boleh atau enggak itu kan tergantung yang penulis lagunya. Tapi biasanya kan lagu itu sudah ada gitu. Yang bisa aku lakuin sebenarnya memberikan sentuhan-sentuhan di mana lagu itu nggak berubah, tapi jadi lebih manis gitu. Jadi koreografi itu nggak perlu aku rubah gitu. Oh, gue nggak mau nendang, gue pengennya guling-guling gitu. Aku nggak pernah ngelakuin itu karena bagi aku itu sudah liriknya apa dirubah gitu. Jadi aku biasanya nonton ini koreografinya tanpa merubah struktur koreografi. Aku biasanya memberikan sentuhan di mana kalau di titik ini aku rasa dia kan abis ini dia kan jatuh, dia capek nih. Kasih aku 1 detik. Jangan langsung dilanjutin final karena aku rasa seorang manusia jatuh biar dia ada proses di mana dia bangun tuh jangan terlalu cepat. Jadi lebih ke titik-titik storytelling di dalam itu kan tugas aku sebenarnya sebagai seorang aktor karena itu dibuat kan menggunakan fighter tanpa ada pemikiran karakter, tanpa ada pemikiran storytelling, tanpa ada pemikiran narasi dalam fight itu apa gitu, nggak ada kan. Mereka bikin kan tak. Tugasnya aktor masuk adalah ini strukturnya. Kita masukinlah karakter kita di situ. Lihat karakter aku sebelumnya ini dia kan sangat-sangat ini ya. Mungkin stres banget karena temennya habis meninggal, fighting tentang itu gitu loh. Jadi boleh nggak dia di titik-titik ini aku masukin performance di mana kita tahu bahwa dia tuh habis dari proses itu gitu. Nggak tiba-tiba seger terus gitu kan. Karena kan banyak kan action. Makanya film-film action itu sebenarnya kan kadang-kadang kita ngeliat suatu fight itu kita ngerasain emosinya, kadang-kadang kita enggak. Dan banyak kan film action scene, film-film action yang kita enggak ngerasain, we call them B movies, right? Karena somehow mereka nendangnya gila-gilaan, sirkus-sirkus, tapi you feel nothing gitu. You don't feel karakter ini berjuang untuk apa gitu. You don't juga maybe dia pasti menang lah, namanya jagoan. You don't care gitu. Jadi action yang baik tuh seperti layaknya drama tanpa verbal gitu. Non-verbal storytelling dalam suatu desain seni violence yang luar biasa. Tapi kita menonton suatu cerita gitu. Nah, that's an action film. Dari penjelasan Kajo, terlintaslah pertanyaan nih gue. Gue juga ada penasaran ngeliat perspektif dari Kajo. When we kita berbicara mengenai film action gitu. Ini dari pandangan gue Kajo ya. Dulu tuh gue lumayan besar dengan film-film action lah tahun 2000-an. Karena film bioskop pertama yang gue tonton diajak bokap gue, ini salah bokap gue sih, harusnya nggak boleh, gue masih kecil soalnya. Itu Mission Impossible. Yang satu. Yang kedua. Yang kedua, yes. Tom Cruise udah mulai gondrong. Gondrong ya. Yes. Meledakin kacamata ya. Nah, cuman biasanya tuh, seiring berjalannya waktu, gue nonton film-film action, kayak ada semacam pertanyaan dalam diri gue gitu, kayak sebenarnya tuh kalau film action, genre action yang diprioritaskan itu adalah ceritanya atau actionnya sih sebenarnya gitu. Dan apakah ini jadi sebuah tantangan juga untuk bikin film action? Karena gue juga pernah nonton film action yang kayak actionnya seru, tapi menurut gue tuh secara cerita tuh kayak tipis, ya udah aja scene gitu loh. Karena tadi lu juga sempat mention mengenai emosional gitu kan. Betul. Emosional itu kan lu harus kesentuh juga kan. Dan betul. kayaknya susah untuk bikin kita kesentuh nonton film cuman dari actionnya doang gitu. Kayak gimana connecting between the emotional state sama actionnya. How do you find the balance untuk bikin film action yang bagus? Karena nggak mungkin kayak kalau action yang penting actionnya aja. Kayaknya sih nggak mungkin gitu juga menurut gua gitu. Banyak yang gagal dibanding yang benar, yang berhasil. Jujur aja. Untuk mengawinkan dari ini dua seni yang sangat sebenarnya cukup kontras. Ini film-film action yang berhasil itu nggak banyak. Termasuk ada beberapa film-film aku juga aku ngerasa story-nya oke. Sometimes kita juga ngerti bahwa tergantung itu is by design, right? By design di mana studio atau produser ngerasa you know what, kita kalau harus mengorbankan, ini kan film action, kita orang datang untuk nonton actionnya.
boleh cerita kita ada, tapi jangan sampai orang nanti bingung gitu. Jadi kadang-kadang maka banyak banget film action di mana story-nya cukup simple supaya untuk cukup buat actionnya, cukup untuk track untuk actionnya supaya jalan. Itu by design emang sudah direncanakan, emang bukannya plan, kayak gitu ya. bukannya dia mau bikin film seperti apa. Emang by plan, emang kalau market film actionnya yang emang mereka mau capai, dan of course mereka butuh cerita rel yang cukup untuk supaya kelihatan di jalan. Tapi boleh dibilang fokusnya di action. Dan film-film yang sangat berhasil mengawinkan dua-duanya itu sangat jarang. Betul, iya. Sangat jarang. Betul. Mungkin aku bisa nyebutin kalau satu film yang aku bilang bisa ngawinin dua-duanya dengan sangat baik tuh Leon the Professional. Oh ya. Itu dramanya dapat, karakternya dapat, actionnya pun keren. Setuju. Leon. Kalau Korea mungkin The Man from Nowhere. Gue belum nonton. Itu storytellingnya dapat, karakter performance dapat, actionnya gila. Nggak banyak. Dan aku kalau nyebutin yang lain aku juga harus mikir gitu. Benar-benar. Karena nggak banyak gitu. Benar. Soalnya dari pengalaman pribadi aku aja nonton Mission Impossible 2 itu, menurut gue tuh ceritanya tipis ya. Ya one of the worst. Maksudnya kalau gue harus urutin gitu, Mission Impossible 2 tuh kayaknya yang paling bawah dari segi cerita. Udah gitu gue inget banget sutradaranya itu John Woo, Zat. Oh ya fokus di action lah pasti. Itu slow motionnya berkali-kali di film itu untuk nunjukin bahkan dari awal ya gitu. Tom Cruise-nya kayak gimana segala macam ya kan. Itu dia udah gitu gue pertama kali nonton film di bioskop itu lagi. Itu jadi lumayan cukup memorable gitu. Cukup bisa dipahami kalau mereka harus mengorbankan, mereka nggak bisa dapat dua-duanya. Dan untuk dapat dua-duanya kayak aku bilang jarang banget yang bisa. Tapi kalau namanya juga film action ya mereka harus fokusin di actionnya. Dan cerita itu cukup ada hanya untuk mengantar. Tapi jangan di-compare sama film drama yang sangat-sangat bagus narasinya gitu kan. It's not fair gitu loh. Karena film apa dulu nih gitu. Kayak ya kan film horor nih gitu kan. Ibaratnya dari segi horornya. Ada juga film horor dengan drama yang luar biasa bagus. Tapi kan mostly kan cukup aja gitu. Masuk ke rumahnya kosong gitu kan. Yang mati satu keluarga 20 tahun yang lalu. Dia masuk that's it, cukup. Yang penting tentunya muncul terus gitu kan. Gak perlu dibikin psikologinya. Dulunya dia tuh lawyer, mungkin ada kasus yang salah, dia ke sana, mungkin kasus itu yang menyebabkan orang itu meninggal dan connect. Serumit itu kadang-kadang mereka nggak mau juga gitu. Jadi sometimes by design, dan itu nggak salah sih karena emang mereka harus memprioritaskan untuk siapa dulu nih. Untuk musikal tapi nggak ada musiknya gitu kan. Musiknya ada juga ya. Datang sini mau denger lagi apa musikal ya. Yeah. Speaking about action films, ini nggak Kak Jo kan sempat main film dengan sutradaranya Mas Timo juga ya. Betul. Timo Cahyanto, Night Comes For Us. Kemarin nonton Shadows Trees nggak? Nonton. Menurut lu gimana? What do you think about ya, maksudnya dari perspektif bagus kok, bagus. Gue kira lu bilang iya gue gak diajak nih gitu. Tapi maksudnya dari perspektif yang tadi deh, between story and action. Soalnya kalau jujur gue sama Sabina kan nonton bareng. Kayaknya kalau action nggak bisa kita pungkirin deh, itu ya epic bloodbath menurut gue gitu. 2,5 jam filmnya. Dari scene ke scene gitu. Itu tuh selalu ada baku hantam. Dari apa yang kita ngobrolin tadi. Aku rasa Timo pasti membuat film first cut itu pasti 3-4 jam. Ya pasti film first itu rata-rata film action yang kita buat Night Comes For Us itu yang di-cut banyak banget loh. Jadi kadang-kadang yang nyampe ke penonton itu adalah versi di mana studio dan semua orang yang terlibat yang bisa have a say to decide udah memutuskan kita nggak bisa 3 jam. Dramanya dapat nih 3 jam. Tapi semulus nih, dia ke sini, dia ke situ, ke sini. Tapi 3 jam gitu loh. Dan karena film actionnya kan cukup pack, ada 5-6 big action scene yang juga mungkin durasinya udah 1 jam lebih actionnya sendiri. Supaya film ini bisa dinikmati 2 jam, apa yang harus dilakuin gitu. Jadi kadang-kadang mungkin is fair for the audience untuk ngerasa kok ceritanya jadi minum ya, kayak agak berasa jumpy ya. Tapi itu sesuatu keputusan di mana film ini supaya bisa tayang sesuai dengan durasi yang disetujui. Karena aku rasa kalau misalkan filmnya itu dari aspek scene dramanya nggak dipotong, mungkin 3 jam. 3 jam mungkin agak berat ya orang nonton ya. I don't know, some people can, but to be honest buat gue 2,5 jam untuk film action aja itu udah cukup
cukup heavy, cukup heavy to digest gitu. Iya, jadi aku rasa emang seorang filmmaker Timo pun aku rasa cukup care terhadap storytelling. But at the end of the day, gimana first cut-nya dia 4 jam, tiba-tiba oh no, kita nggak bisa lebih dari 2 jam 15 menit. You have to cut 1 hour 35 or 45 minutes. That's a lot. Satu film hilang loh. Jadi trim, cut. Yang paling berdampak biasanya cerita. Yang paling kena, makanya action movie itu kebanyakan kritiknya ceritanya kok kayak terlalu cepet-cepet ya, buru-buru banget. Karena bener. Itu suatu proses yang mudah di trim yang harusnya ngomongnya drama itu harusnya ngalir bagus 1-2 menit, gak bisa kelamaan. Kita ketek jadi 30 detik. Jadi kita nontonnya kok buru-buru sih? Itu ada faktor behind the scene yang kadang-kadang ya director pun cukup bisa dipotong banyak abis supaya bisa tayang. Benar. Sebenarnya itu perasaan yang gue rasain, Sab. Sama. Itu perasaan yang common ketika nonton film action gitu loh, Kak. Tapi jadi cukup menjawab kayak kenapa gue, karena selama ini kalau misalnya nonton film action yang gue rasa juga yang kata tadi bilang cerita tipis, that's what I wonder about, kayak kok mereka kenapa nggak mau nambahin scene ini ya lebih ke karakter ini or something. Ternyata maybe it was there before, cuman di cut. Believe me, most cases semuanya ada. I see. Ya karena the thing is as action movie kan sudah kepecah nih, porsi actionnya udah pasti banyak. Dimana satu film yang purely drama, you don't have distraction of car chase, explosion of the building, helikopter, tembak-tembakan SWAT team. It's about characters, and then you have 2 hours just talking about those characters, and dia ke pasar ketemu teman, pulang nangis, ketemu pacarnya, dia memori. No distraction, you just focus on that. Jadi untuk film action atau film yang mempunyai genre cukup kombinasi, mereka harus memilih dan durasi kan tetap sama. Sama, iya. Jadi that's something yang emang cukup mungkin untuk publik untuk tahu juga bahwa a lot of cases emang film itu seharusnya ceritanya nyampe. Tapi dengan supaya bisa tayang, kalau enggak gua nggak bisa tayangin nih. 3 jam siapa 3 mau jam, nayangin? 4 jam, 3,5 jam. Director harus potong-potong, trim, ujung-ujungnya dia nonton lagi. Kok jadi gini film gua ya? Ya udahlah. Dari tadi sembari kita ngobrol ya, gue tuh juga mikir di otak gue, karena tadi lu bilang kan kayak kalau gue harus mention judul-judul film action yang kayak perfectly balanced gitu between the story and the action tuh kayak harus mikir dulu gitu kan. Gue pun juga dari tadi mikir apa gitu, tapi akhirnya susah. Ya gue nemu beberapa judul yang tapi sebenarnya lebih ke drama jadinya. Lebih ke drama, ada actionnya. Tapi itu adalah buat gue pribadi sih kayak. Tapi dia prioritasin drama yang diselamatin. Ya actionnya mungkin 2-3 scene doang. Betul. Dan itu film yang gue rasa pribadi kayak gitu, dan itu bagus banget menurut gue. Itu tuh 007, Casino Royale sama Skyfall. Casino Royale my favorite Bond of ever. Casino Royale itu bagus banget. In terms of the story naratif itu menurut gue bagus banget. Bahkan itu baru pertama kali Daniel Craig as James Bond kalau nggak salah 2006 ya. Pertama kali. Bokap gue juga ngajakin nonton, salah juga tuh, gue masih di bawah umur sebenarnya. Ya best Bond movie for me Casino Royale, I don't know. Casino Royale aku dapetin semuanya like you just said. Kita dapetin karakter build up, kita dapetin actionnya juga keren, kita dapetin love story-nya dapet, romance-nya dapet, what he's fighting for dapet, his loss kita dapet, semuanya dapet. Dan jarang, dan itu biasanya kekuatan pertamanya di penulis. Writer. Karena penulis itu dari awal dia udah menulis, dia tahu nih kalau gue nggak balance dengan baik, ini scene bakal hilang-hilang. Jadi penulis itu ya sebenarnya blueprint awal yang tahu film ini cuma 2 jam, gue harus tahu nih supaya cukup dramanya, actionnya cukup. Jangan tiba-tiba dinulis 6 action big scenes, terus drama yang berat. Dia tahu film ini nggak bakal 4 jam gitu, and then makanya kejeniusan seorang penulis juga cukup bisa harus membalance ya apa yang dia mau sampaikan dengan apa yang dia tahu nih nggak bakal bisa gitu. Dari obrolan ini kebayang juga nulis film action susah juga ya. Susah. Most of the movie fighting scenes or like kayak apa namanya action scenes yang menceritakan. Well, let's get back to your upcoming project. About that panjang about that special character Sub-Zero or Bihan. Nah, kita ngeliatnya nih Kajo kan going to come back for the second
installment of Mortal Kombat kan. How do you feel? Seneng lah. Sebagai seorang gamer dan seorang pencinta dunia anime, game dan lain-lain, pop culture, aku bangga banget sih. Aku bangga banget. Actually, sorry, how do you feel? Enggak, sebelum Sabrina nanya lebih ke konteks utama, ini pertanyaan receh aja Kak Jo. How do you feel about getting killed by Hiroyuki Sanada? Ini first Mortal Kombat. Suatu kebanggaan pastinya. Gue nonton dia dari Last Samurai soalnya. Iya, aku bisa main bareng sama dia, suruh bikin kopi juga aku mau. Gak usah main film deh. Kakak Kang Sanada, kalau mau kopi-kopi ya udahlah bikinin gitu. Itu fighting di akhir intens sih sama Hiroyuki ya. Ya, how did it feel to work with him? Well, aku ibaratnya ya, of course kerja sama aktor-aktor yang aku penggemar dari mereka dari kecil itu cukup ini ya, starstruck pastinya. Tapi at the same time aku cukup bisa untuk recover, untuk balik berpikir bahwa I'm here to perform, bukan untuk jadi fanboy gitu. Jadi cukup respectful juga ketemu dia, ya udah halo, big fan of you, that's it. And then now I have to fight you. Dan dari situ ibaratnya cukup bisa mengesampingkan lah bocil di dalam diri gua gitu kan. Yang sebenarnya tetap harus profesional gitu. Profesional ya, kita kerja bareng, profesional, and then desire pada saat mainin Bihan mau ngebantai dia juga I have to show it, walaupun sebenarnya aku cinta banget sama dia, and I have to put that like masukin dulu di dalam koper di hotel gitu kan. Go to the set, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you and your family. Dan I'm gonna show it to you and the audience is gonna feel that I'm gonna kill you. Jadi ya profesionalitas lah, mungkin aku rasa sesuatu yang indahnya melakukan pekerjaan ini. Sebenarnya kita bisa bertemu orang-orang kita idolakan, tapi at the same time kita juga bisa terlihat kita mau menghancurkan dia di layar gitu kan. Jadi ya it's beautiful ya. Terus setelah itu minta foto gitu ya. Kang Sanada cut gitu. Kang Kang Sanada. Aku manggil dia sensei karena dia jauh banget kan gapnya. Ya senior jauh lah. Iya, tapi akhirnya jadi acquaintance. Belum main film di kampung dia udah jadi bintang. And then you're standing right beside him right now. That's cool. Soalnya tadi tuh yang gue nanyain. Gue diem. Enggak. Bukan gitu, sebenarnya ini berkesinambungan juga sama pertanyaan lo. About your character as Bihan, Sub-Zero. Well, I just told you tadi off cam, my cousin is like a big fan of you ever since the raid. Shout out to you. Dia juga sebenarnya ngenalin aku banget ke your work sih. I see. Because like she digs up like a lot of your work. Terus and then dari dia aku tahu about your character di Sub-Zero. Sutradara itu actually really benar-benar visioner untuk buat Joe Taslim yang mainin Sub-Zero. Gitu. How did you feel when he reached out to you? Aku nih is that true Kak Jota? Iya, is that true? Sebenarnya aku nih agak gila ya sebenarnya. I don't know. Aku nih kalau makanya orang mungkin ngelihatnya dia nih sombong apa gila, apa sinting gitu. Mungkin ya karena ini kan karir kedua aku ya. Mungkin kalau karir pertama aku mungkin beda. Aku tuh sudah ngelakuin suatu hidup sebagai atlet tuh, aku rasa my accomplishment mungkin bukan juara dunia, tapi aku ngerasa I did something and I'm so proud of my past life sebagai past career, bukan past life. Pas karir sebagai seorang atlet tuh aku udah ada achievement dan aku tuh bangga banget jadi atlet Indonesia yang udah ngelakuin sesuatu gitu. Jadi loncat ke karir kedua ini aku tuh udah bilang fearless ya. Aku tuh nggak pernah takut kalau nggak akan ada yang nge-hire aku lagi atau nggak laku lagi atau nggak terkenal lagi. I don't care karena I did it. You know, it's done. This is like something I just wanna play. I just wanna play the best I can gitu kan, dan aku hanya mau bergembira, aku tetap kerja keras, tapi fun is the most important thing for me. Jadi Mortal Kombat script awal datang itu aku tolak. Jadi my agent said give me a script, I read it, I felt nothing. I said no. Banyak orang yang bisa mainin, mereka nggak butuh gue deh. Kalau cuma karakter seperti ini nggak perlu aku bilang. Banyak kok yang bisa yang lebih hebat dari aku, yang bisa berantem lebih hebat. Mereka nggak butuh aku gitu loh. And then nothing happen kan. Aku bilang, nah kalau cuma menjadi ninja, sama nggak usah lah. Skripnya hilang gitu. Ada rewrite segala macam.
Terus kayak sebulan kemudian mereka datang lagi dengan skrip baru. Itu baru aku terima karena ada 10 pages pertama menceritakan tentang Bi-han dan Sanada pada saat sebelum mereka jadi ninja. Di tahun 1600-an. Nah itulah pada saat dia datang ada interaksi dan aku juga masih sebagai manusia. Dia sebagai manusia. Itu arc yang paling penting. Kalau arc itu nggak ada, main ninja-ninjaan nggak ada esensinya gitu. You people don't feel it gitu. Jadi pada saat skrip itu 10 pages tentang awal sebelum dia menjadi Scorpion dan Bi-han masih menjadi manusia, mereka pernah ada feud karena geng mereka tuh bersaing kan. Jadi Lin Kuei sama Shirai Ryu itu somehow back in zaman lampau tuh bersaing dan mereka saling melenyapkan satu sama lain. Dan arc itu terjadi. Dendam itu akhirnya terbentuk. Jadilah dia Scorpion, jadilah dia Sub-Zero. Make sense. Yes. Aku punya reason untuk mainin karakter ini. Yes, there's a story. Tapi kalau nggak ada tiba-tiba muncul dalam hujan jeder gitu, keren, berantem. Ya suruh aja orang stand guy yang jago banget berantem karena sebenarnya kan aku juga nggak jago-jago banget berantem. Aku bisa perform action, tapi sebenarnya as a character yang udah harus bener. Tapi kalau for the sake of action banyak yang lebih bagus dari aku lah. And that's exactly what happens sih kalau buat gue di film Mortal Kombat yang dulu. Yang tahun 90-an nih ya. Rasanya tuh ya semua karakter-karakter itu tuh tiba-tiba ada aja udah nih si Sub-Zero, tiba-tiba di Scorpio. Dulu ya, yang tahun 99 kalau nggak salah. Kadang mereka kurang care gitu kan kadang. Tapi kan jadi filmnya walaupun mixed reviews kan, tapi that 10 pages itu semua orang sangat suka gitu. Betul. Orang bilang that's the best part of the film karena 10 pages itu orang ngerasain gitu. Bukan mau show off skill ninja. It's like a father losing a wife and kid and this guy karakternya aku mainin datang ke rumah itu mau nyari bapaknya nggak ada, terus ngeliat anaknya mau nolong mamanya, terus ngeliat anaknya kalau gue nggak bunuh lo gede, lo bahaya buat gue. Ada reasonnya gitu. There's always a reason. Jadi pada saat walaupun narasinya tidak diceritakan secara eksposisi, tapi penonton somehow terlibat dan mereka merasakan kengerian itu, kepedihan itu. Gitu. Mereka jadi engage sama karakter itu. Justru kadang-kadang eksposisi itu sesuatu yang berbahaya kalau dijelaskan terlalu banyak. So what can we expect from you, Kak Jo, di Mortal Kombat kedua? What can we expect from your character? Noob Saibot. Pastinya penggemar Noob pasti happy lah ya. Kita nggak tahu dikit banget soalnya di trailer. Iya. Karena karakternya di yang kedua ini kan lebih banyak kan. Jadi bayangin ini Avengers lah. Dimana karakternya udah banyak yang ke satu, yang kedua tambah lagi 4 atau 5 karakter baru. Jadi waktu tetap cuman more or less 2 jam. Jadi dibagi-bagi kuenya itu kan emang harus rapi ya. Dan karakter yang baru ini kan harus di build up dengan baik. Karena aku kan orang udah tahu di yang pertama. Yang baru-baru ini kan mereka gak tahu. Jadi porsi untuk mereka pasti harus lebih banyak. Supaya penonton diperkenalkan satu-satu karakter ini. Baru dikawinkan dengan karakter yang dari yang pertama. Jadi filmnya pasti ensemble-nya sangat besar. Dan sangat menarik aku rasa. Dan pastinya yang aku bisa ngomong sih lebih seru dari yang pertama. Kualitasnya pasti ada kenaikan di berbagai macam elemen dan dari fight, dari kostum, dari budget juga lumayan lebih besar gitu kan. Jadi yang kedua ini aku rasa fans akan sangat suka sih. Dan penggemar Noob yang udah sangat excited lihat trailer aja mereka udah loncat-loncat gitu kan. Oh, give my money gitu. Take my money. Jadi aku banyak ngeliat emang Noob ini karakternya cukup ini ya. Cukup banyak banget yang kalau main MK pasti main pakai dia karena dia kuat banget. Benar. Karena almost like cheating gitu loh. Dan dia gak bisa kalah gitu. OP karakter dia. Ya pastinya it's gonna be a lot of fun. Cannot wait, oh my gosh. But tapi lu bakal tetap jadi as the main antagonis gak? Saya akan jadi memiliki role yang mirip gak sama di film pertama? Wah, shit. Karena di trailer kan kita lihat ada Shao Kahn juga karakter yang sangat kuat. Jadi kita lihat nanti. Tapi yang jelas ya seru. Kalau itu kayak pasti sih. Seru. Nice, alright.
Oh, kita udah ngobrol banyak banget ya. We have a lot of inside scoop dari Kak Jo, dari pertama di perfilman Indonesia, also like in Hollywood dan juga upcoming films. We're really excited about it. Dan Kenny sekarang maybe we have to move to the next sebentar, session. Jadi gini, biasanya kita kalau buat closing ada satu pertanyaan Bible juga. Tapi sebenarnya ada yang pengen gue tanya juga sih. Kalau ini sih gue based on Wikipedia, tapi ya ini basic ya. Based on Wikipedia tuh upcoming projects lu tuh gue lihat internasional semua. Bener gak? Nah, can you like spill anything? Ada gak sih? Or can we expect you to be like in Indonesian films like in the near future gitu? Tahun depan sih mudah-mudahan ada satu film Indonesia, mudah-mudahan. Dan Okay. sampai sekarang pun aku masih nyari terus loh. Aku sebenarnya karena aku tinggal di sini, of course aku pengen main film Indonesia. Cuman kan untuk action kan Indonesia belum welcome lah. Secara bisnis kan masih penontonnya masih belum terlihat. Jadi banyak banget produser yang mau bikin film action tuh masih mikir panjang, dan aku juga ngerti gitu loh, karena mahal, action tuh mahal banget. Tapi pastinya lagi ada satu mungkin yang akan mungkin kejadian tahun depan awal ya, film Indonesia pastinya sih. Tahun depan awal, that's close. Yes. Mudah-mudahan kalau mereka nggak berubah pikiran. It's all about that, right? Semoga ya. Kangen sih, pastinya kangen banget main film Indonesia. Pengen banget gitu. Tapi emang pengennya film Indonesia yang juga bisa kemana, bisa keluar lah gitu. Berarti itu statusnya TBA ya, tunggu berita aja ya. Tunggu berita aja. Sebenarnya tunggu berita aja. Gue tadi ngeliat sih ada satu film yang kayak dari franchise gede di Indo. Oh ya? Tapi di Wikipedia sih. It's on Wikipedia. Film apa sih? Ada film mau dibikin franchise gede. Di Wikipedia-nya Kak Jo actually. Apa? Aku nggak pernah ngecek Wikipedia apa. Mungkin ini bukan franchise belum gede, but like people know about the story dari Gundala. Oh ya. Bumi Langit dari Gua Hantu. Iya, si Buta dari Gua Hantu. Si Buta kan Iko, bukan aku lah. But you were actually ada juga di situ kok. Masih ya mungkin. Atau itu Wikipedianya yang salah? Atau belum nge-reach out ke Kak Jo tapi sebenarnya udah rencana nih. Tapi atau ini sesuatu yang gak boleh di-spill. Kalau si Buta sih udah pasti harusnya dari dulu konsep-konsep BCU awal tuh. BCU kan? Bumi Langit Cinematic Universe ya. Iko sih. Cuman nggak tahu nih apakah mereka mau jalan apa enggak. Mereka tuh propose ke aku zaman dulu nih, sebelum masih waktu mereka masih jalan itu Mandala. Karakternya tuh ditulis sebagai Mandala. Karakternya Mandala ya. Tapi kita ngeliat judul filmnya tuh si Buta dari Misteri Buta dari Gua Hantu. Iya, karena si Timo tuh kan yang harusnya waktu itu mau sebagai direkturnya si Buta dari Gua Hantu itu pengennya ada satu scene di mana si Buta dan Mandala itu bersama. Oke. Iya. Soalnya tuh ada ini jadi ada kayak tulisan cameo-nya gitu Mandala itu. Iya, jadi situ idenya Timo waktu di awal-awal mau bikin itu, dia pengen banget ngawinin aku sama Iko di dalam satu cerita kolosal period di mana Mandala dan si Buta itu somehow bareng kayak Robert Downey sama Spider-Man lah gitu. Iya. But that sounds really awesome though. The concept is great. Cuman emang nggak tahu kenapa sih. Mudah-mudahan sih, siapa tahu kalau action kita tiba-tiba ada marketnya terlihat dan mereka mau bikin, mumpung belum ketuaan, mumpung masih bisa digondrongin. Let's talk about it more sehingga itu jadi naik. Semoga memang interest ke film action bisa lebih baik sih dari kalau kolosal sih harusnya ada ya marketnya ya. Karena national hero juga kan. Kita dari kecil grow up dari itu kan pahlawan-pahlawan kolosal kita semua. Cuma bikinnya harus bagus. Amin. Semoga ya. Well, kita ada satu pertanyaan lagi sebenarnya nih Kak Jo. Boleh nggak guys? Boleh ya? Satu pertanyaan lagi. Oke. Dia ngeliat durasi. Ini seperti yang kita ngomongin tadi, di cut semua. Ini harusnya 1,5 jam, kenapa jadi 2,5 jam? Ya udah cut gitu. Kalau kita katanya nggak pernah yang penting-penting. Belum pernah kayak gitu ya. Tapi oke, satu pertanyaan terakhir nih Kak Jo. Jadi kita satu pertanyaan terakhir ini balik temanya sama di pertanyaan pertama tadi, which is tentang industri film kita. Dan kita selalu tanya ini ke guest-guest kita. Oke. Kalau misalnya lu punya kekuatan untuk bisa mengubah
satu hal apapun di industri film Indonesia, apa yang pengen lo ubah? Terlibat banget juga enggak, mau ruang rubah, kurang ajar nih orang ini. Udah jarang main film Indonesia, mau ruang rubah lagi. Nah mungkin di sini nih orang wah ini kayak Joe Taslim udah jarang nih, harus kita tarik lagi nih kayak film Indonesia. Kalau mau aku rubah sebenarnya sih setelah Raid 1 Fast and the Furious, kalau misalkan aku mau merubah nih suatu keadaan, itu seharusnya jadi kebangkitan film action Indonesia. Tapi itu nggak terjadi. Dan itu banyak disayangkan oleh seluruh dunia sebenarnya. Karena Raid 1 itu menjadi meka action dunia dan inspire so many big call it John Wick, Captain America, semuanya terinspirasi dari Raid. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia sendiri action tidak banyak dibuat dan tidak ada film-film yang melanjutkan estafet itu tidak terjadi gitu. Sebenarnya kita bisa saja menjadi suatu negara yang mengekspor banyak banget talenta action ke seluruh dunia dan menjadi negara di mana semua pusat action itu akan mekanya tuh kiblatnya kita gitu. Dan itu sudah di The Raid, teman kan tidak ada continuation film-film sutradara lain yang bikin apa yang Gareth lakukan itu tidak diteruskan dengan sangat konstan lah. Ada Night Come For Us, tapi itu juga 5 tahun berikutnya. Terus harusnya tuh kan kayak Hong Kong lah kan, pada saat film itu Korea lah, satu film langsung ditimpa sama yang lain-lain. Jadi memercikkan suatu, kita ngeliat Korea sebagai suatu negara yang sinemanya luar biasa. Karena satu bagus menang Oscar, tembak lagi Squid Game, tembak. Jadi nggak pernah berhenti, dan kita tuh harusnya bisa. Itu yang aku sesalin, kalau aku bisa rubah. Mungkin pada saat itu aku merampok dan mengumpulkan uang untuk membuat film action lagi, yang banyak gitu, supaya kita setiap tahun ada Raid, tahun depannya ada apa, dan mungkin di 2025 ini seluruh dunia datang ke sini untuk belajar bikin action. Tapi itu nggak terjadi, tapi belum terlambat. Belum, masih bisa. Panjang nafas perjalanannya masih sangat panjang ini. Masih panjang, dan kita masih bisa berharap lah. Walaupun sebenarnya fenomena itu terjadi tapi di genre lain kalau di Indonesia, at least buat gue ngeliat. True. Kalau itu kelihatan. Everyone can see that. Cuman I mean like this is actually kayak apa, jadi semoga ini jadi momentum sih. I mean like talking about this, action films with you bisa memercikan banyak conversation lagi gitu. Memercikan kreativitas. Siapa tahu kan ada bilioner Indonesia ngerasa benar juga kita invest kumpulin uang bikin film action besar Indonesia yang ditonton seluruh dunia. Mumpung pemainnya belum pada tua, dan pemain muda kita bagus-bagus kok. Masih standby nih. Alright, well, Sab, kita harus mengudahi podcast ini, Sab. Gak mau. Well, matiin itunya, ngobrol lagi. Well, Kajo, at least we cannot wait for the second installment of Mortal Kombat. Itu and the Furious juga kalau udah ada jam tayang, tanggal tayang, tapi mungkin tahun depan sih. Tahun depan ya. Oke, kita nanti pantengin terus juga untuk tanggal rilisnya. And Kajo Taslim, thank you so much. Terima kasih. Yes, it's been an honor. Aku senang sekali ngobrol sama kalian. Kita apa lagi? Tepuk tangan lu dong semua, guys. Nice. Jangan kapok untuk datang ke sini lagi ya, kayak. Semoga Kajo bisa main di sini lagi. Kalau ada film lagi yang bisa diobrolin, datang lagi. Yes, please. Yes, we'll be happy. Very happy ya, bakal seneng lagi ada Kajo di sini. Alright, guys, jangan lupa untuk follow Instagram Natap Layar, juga subscribe YouTube channel kita di @nataplayar, and see you guys in the next episode. Bye bye. Bye guys.